Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan setia, setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kita Ulangan pasal 31 ayat ke-30 dan Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renaik ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan adalah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkannya baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Dadi-dadi dari lembah sapi, susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba, dan domba-domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema kesetiaan Allah. Sekali lagi, kesetiaan Allah. Dalam ayat renungan yang akan kita renungkan hari ini, yang terambil dari pasal 31 ayat yang ke-30 dan pasal 32 yang pertama sampai dengan yang ke-14. Ini berbicara bagaimana Musa menyampaikan kepada umatnya, yaitu umat pilihan Allah, bagaimana Allah yang setia boleh senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Ini disampaikan oleh Musa adalah suatu pengajaran yang begitu indah, yang begitu baik, yang dimana isinya atau cara penyampaiannya begitu lembut. Jikalau hari-hari yang lalu kita boleh merenungkan firman Tuhan, bagaimana kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada bangsa itu adalah suatu teguran yang sangat keras, supaya bangsa itu boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan Allah. Namun hari ini bagaimana Musa boleh menyampaikan pengajaran yang daripada Allah, begitu indah, begitu baik disampaikan kepada
bangsa itu. Pengajaran ini adalah suatu tindakan yang boleh mengajarkan atau membenarkan tentang kebenaran Allah bagaikan air hujan atau embun yang menumbuhkan tanaman. Jikalau kita melihat Bapak Ibu di pasal ke-32 ayat pertama sampai dengan yang ketiga, bagaimana pengajaran atau tindakan Allah dinyatakan bagaikan air hujan atau embun yang menumbuhkan tanaman. Ini adalah suatu hal yang berbanding terbalik yang selama ini diajarkan kepada bangsa itu, yang dimana Allah boleh menyatakan murkanya kepada setiap orang yang berlaku curang atau berbuat dosa. Namun hari ini kita melihat bagaimana kebenaran Allah boleh disampaikan begitu sejuk kita dengarkan. Pengajaran Musa ini berkisar pada fakta sikap atau tindakan Allah terhadap Israel dan bagaimana dampaknya terhadap status bahkan keadaan mereka. Sehingga kita melihat bagaimana Allah telah berlaku begitu besar anugerahnya kepada bangsa itu. Bagaimana Allah berlaku penuh dengan anugerah. Dia mengkhususkan bangsa Israel menjadi umat pilihannya dari kebanyakan anak-anak Adam. Allah boleh mengkhususkan itu sehingga mereka menjadi harta kesayangan Allah dan mereka akan mendapat hak, mendapat anugerah yang daripada Allah. Lewat apa? Lewat bangsa itu yang mau senantiasa memuliakan Tuhan Allah. Bapak Ibu selain terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Dia tidak selamanya murka kepada umatnya. Ketika kita mau setia, Allah akan menyatakan kebenarannya, yang mana Allah adalah kasih, Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Allah adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang adil dan benar. Allah tidak pernah dipengaruhi oleh tindakan umatnya. Allah tidak pernah dipengaruhi oleh tindakan manusia yang senantiasa menyimpang atau berbalik daripada kebenaran firman Allah. Kita melihat Bapak yang terkasih dalam kehidupan kita setiap hari. Terkadang kita sering berjanji untuk setia. Namun ketika situasi kondisi mempengaruhi kehidupan kita, kita boleh mengingkari kesetiaan itu. Namun Allah adalah Allah yang setia. Sekalipun kita telah mengingkari akan janji kita, sekalipun kita telah berbalik daripada kebenaran Allah yang telah memberkati hidup kita, namun Dia adalah Allah yang setia. Sekalipun Dia akan menyatakan murkanya, namun Dia adalah Allah yang setia, yang penuh dengan kasih. Dia memberikan pengampunan bagi setiap orang yang mau bertobat kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, tidak panjang lebar perenungan kita hari ini, saya mau berkata kepada kita bahwa firman Tuhan hari ini yang disampaikan yang begitu lembut, begitu baik kepada kita, mau mengajarkan kita supaya kita jangan pernah belajar untuk melupakan Allah, namun belajarlah untuk terus mengingat kebaikan Allah dalam hidup kita, bahwa Dia adalah Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kedisiplinan untuk mencegah kita berlaku tidak setia kepadanya. Bapak Ibu saudara terkasih, ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Sekalipun ada banyak persoalan dalam hidup kita, Dia adalah Allah yang senantiasa menolong kehidupan kita. Bukan malah sebaliknya. Ketika persoalan itu ada dalam hidup kita, kita sering meninggalkan Allah. Kita mengingkari bahwa kita adalah orang yang setia di hadapan Allah. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, tetap pegang bahwa adalah Allah yang setia,
dan imani dalam hidup kita, supaya kita juga tetap setia, sehingga kita boleh merasakan anugerah pertolongan Allah yang dinyatakan dalam hidup kita dengan penuh dengan kelemah lembutan. Jangan biarkan Allah murka. Allah menyatakan anugerahnya lewat penghukuman. Namun biarlah kita merasakan anugerah Allah lewat sukacita yang nyata dalam hidup kita, lewat Allah boleh memimpin setiap hidup kita berjalan seturut dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur kepadamu. Kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Sekalipun Tuhan kami sering melanggar akan kehendak Allah dalam hidup kami, Tuhan mampukan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa terus setia kepada Allah, sebab Engkau adalah Allah sumber kesetiaan itu. Ajar kami Tuhan boleh mengimani itu dan melakukannya dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa. Sudah kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati.